Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Dengan dosen pembimbing saya, Ibu Nani Lestari, dan saya sendiri, Sela Silvia Asromi, dengan NIM 411911043. Latar belakang penelitian saya adalah Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang ada pada metode. Metode yang digunakan Bank Syariah menggunakan metode keadilan bagi nasabah dan juga bagi perbankan, sedangkan bank konvensional menggunakan metode profit making dari suku bunga. Bank Syariah yang ingin mendapatkan keunggulan yang kompetitif dan mempertahankan nasabah, maka perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan digunakan untuk mengukur dan menganalisis rasa puas pada nasabah. Konteks nasabah perbankan syariah perlu diakui memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas yang rendah, karena sebagian besar nasabah masih beranggapan bahwa prinsip yang digunakan bank syariah sama dengan bank konvensional. Nasabah yang kurang memahami prinsip transaksi muamalah mengakibatkan rendahnya kepercayaan nasabah yang berdampak pada kepuasan nasabah. Oleh karena itu, peneliti memilih penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan nasabah dengan tujuan penelitian untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Manfaat penelitian bagi nasabah untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah bagi Bank Syariah Indonesia. Bagi BSI, menambah wawasan dan pengalaman kepada nasabah tentang kualitas pelayanan yang baik karena memiliki peran penting yang dapat meningkatkan kepuasan nasabah hingga mencapai loyalitas nasabah. Terdapat 3 batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan di daerah Kota Batam, khususnya untuk Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, variabel yang diukur menggunakan model charter, yaitu compliance, assurance, reliability, tangibles, empathy, dan responsiveness. Dan yang ketiga, penelitian ini mengadopsi kuesioner dari penelitian terdahulu, yaitu Zukrufani dan Bella pada tahun 2022. Terdapat 2 kajian teori. Yang pertama, kualitas pelayanan. Model Serqual pertama kali diperkenalkan oleh Parasuman pada tahun 1985. Terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Namun, menurut Ottman dan Owen, pada tahun 2001, pengukuran Serqual tidak tepat untuk mengukur perbankan syariah. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Ottman dan Owen menambahkan satu dimensi, yaitu compliance, sehingga pengukuran kualitas pelayanan bank syariah menggunakan model charter yang terdiri dari compliance, assurance, reliability, tangibles, empathy, dan responsiveness. Yang kedua, kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan perasaan senang yang harapannya sudah terpenuhi. Kriteria dari kepuasan nasabah meliputi layanan bank yang cepat dan efisien, staf yang ramah, menjaga kerahasiaan, dan transaksi yang cepat. Kajian literatur pada penelitian ini ada 10. Yang pertama, penelitian ini termasuk replikasi dari penelitian terdahulu, yaitu Zukrufani dan Bella. Pada tahun 2022 di Bangka Belitung, dengan tujuan mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada masa COVID-19 menggunakan model charter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan dari compliance dan responsiveness berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed pada tahun 2022 di Bangladesh dengan tujuan mengetahui pengaruh kepatuhan syariah Islam pada kepuasan nasabah, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan syariat Islam berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Penelitian yang ketiga adalah Musa dan Kasiramka pada tahun 2022 di Afrika Selatan dengan tujuan mengeksplorasi hubungan antara tujuan perbankan syariah, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah dan kepuasan nasabah berpengaruh pada loyalitas nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Sufrianto pada tahun 2022 di Yogyakarta
dengan tujuan menelusuri loyalitas nasabah dengan menekankan religiosity, intimacy, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsistensi, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah dalam perbankan syariah. Pada penelitian Alam dan Al-Amri pada tahun 2020 di Dhofar, Oman, mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang mana yang dapat memengaruhi kepuasan nasabah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Pada penelitian Abror pada tahun 2022 di Sumatera Barat, mengetahui apakah kualitas pelayanan kepuasan nasabah, keterlibatan nasabah, religiositas berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Dengan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa seluruh dimensi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Haron, Subar, dan Ibrahim pada tahun 2022 di Malaysia, menguji pengaruh Pakserv terhadap kepuasan nasabah. Dengan hasil penelitian mendukung gagasan bahwa variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Suhartanto pada tahun 2020 di Bandung, tujuannya untuk mengkaji 3 jalur loyalitas nasabah, yaitu kualitas pelayanan, religiositas, dan ketertarikan emosional terhadap loyalitas nasabah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keterikatan emosional dan religiositas lebih berpengaruh terhadap loyalitas nasabah daripada kualitas pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Bunler Vanich 2019 di Thailand dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, kepercayaan, dan loyalitas nasabah dalam mempertahankan perbankan syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel secara tidak langsung dan secara langsung memengaruhi kepuasan nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Suryani pada tahun 2019 di Surabaya untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan menggunakan model charter terhadap kepuasan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reliability sebagai pendorong utama dalam kepuasan nasabah. Terdapat 6 pengembangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, compliance berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Hipotesis kedua, assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Hipotesis ketiga, reliability berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Yang keempat, hipotesis 4, tangibles berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Yang kelima, hipotesis 5, empati berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Hipotesis ke-6, responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Metodologi penelitian. Data yang digunakan penelitian ini merupakan data primer yang didapatkan dengan melakukan observasi mengenai objek yang bersangkutan, yaitu nasabah Bank Syariah Indonesia. Peneliti akan membagikan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden, sehingga responden dapat memberikan jawaban terhadap kuesioner yang telah dibagikan. Alat yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah software IBM SPSS Statistik. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah di Kota Batam. Kriteria sampel BSI di Kota Batam, nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI, nasabah yang menggunakan jasa pelayanan setelah masa pandemi COVID-19, kriteria dan kuesioner diadopsi dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Zukrufani dan Bella pada tahun 2022. Operasional variabel dan pengukurannya. Terdapat 6 variabel. Yang pertama, compliance, assurance, reliability, tangibles, empathy, responsiveness sebagai variabel independen, sedangkan kepuasan nasabah sebagai variabel dependen. Compliance yang artinya kemampuan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Assurance artinya kesopanan dalam berkomunikasi kepada nasabah. Reliability artinya memberikan pelayanan yang dapat dipercaya. Tangibles artinya berkaitan dengan penampilan fisik dan fasilitas. Empati artinya perhatian yang diberikan kepada nasabah. Responsiveness artinya pelayanan dan informasi yang cepat dan akurat. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data pada penelitian yaitu data primer. Jenis penelitian merupakan kuantitatif, sumber data dari responden dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada nasabah Bank Syariah Indonesia. Penelitian telah melakukan observasi langsung ke Bank Syariah Indonesia yang berada di Kota Batam.
Instrumen penelitian ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dikatakan valid apabila nilai R yang dihitung lebih besar dari R tabel. Instrumen dapat dikatakan valid jika nilai tingkat signifikan pada semua indikator di bawah 0,05%. 0,05. Uji reliabilitas, instrumen dapat dikatakan reliable atau konsisten jika diketahui nilai alpha Cronbach masing-masing variabel lebih dari 0,06. Waktu, lokasi, dan objek penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Objek pada penelitian ini merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia. Penelitian dilakukan pada Bank Syariah Indonesia di Kota Batam karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empirik seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Teknik penetapan jumlah sampel. Yang pertama, populasi penelitian adalah nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Kriteria sampel yaitu BSI di Kota Batam, nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI, nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI setelah masa pandemi COVID-19. Peneliti telah menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang akan dijadikan sampel penelitian. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Dengan adanya kriteria sampel penelitian tidak akan menyebarkan kuesioner secara acak. Peneliti akan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada nasabah BSI. Peneliti telah melakukan observasi langsung ke BSI dan sebanyak 100 nasabah yang sudah menggunakan Bank Syariah Indonesia. Teknik pengumpulan data, jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada nasabah BSI yang berdomisili di Kota Batam. Populasi penelitian nasabah BSI sudah melakukan observasi dan ditemukan 100 nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI. Peneliti sudah melakukan observasi dan ditemukan 100 nasabah yang menggunakan jasa pelayanan BSI. Teknik pengolahan data, statistik deskripsi merupakan metode yang berhubungan dengan pengolahan data. Untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat dalam melakukan pengolahan data, penelitian ini menggunakan analisis frekuensi. Analisis frekuensi merupakan analisis yang mencakup gambaran sebuah frekuensi data secara umum seperti mean, median, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan fasilitas frekuensi karena dalam pengambilan data, peneliti menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada responden dengan karakteristik demografi seperti jenis kelamin, usia, wilayah, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, dan lama menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia. Teknik analisa data ada dua, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdapat uji koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Jika semakin tinggi nilai R2, maka semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai koefisien determinasi dapat dikatakan baik jika nilai tersebut di atas 0,5. Uji hipotesis, terdapat dua, uji F dan uji T. Uji F dapat dilakukan dengan melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%. Uji F dapat dikatakan signifikan jika nilai tersebut kurang dari 0,05. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penelitian ini terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T dapat dikatakan signifikan jika nilai pada variabel tersebut kurang dari 0,05. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.